Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini pemirsa kita dapat kembali hadir dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang mana beliau merupakan dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Fatur Rahman Hakim Magister Sosial. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Masya Allah, alhamdulillah, saya sangat senang sekali, sehat sekali pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin ya Allah, amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, tausiah yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini bertemakan dicabutnya hidayah. Mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk dapat memberikan pengantar dari tausiah pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Mas Alfi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, para pemirsa semua yang saya hormati, yang dirahmati Allah, semuanya yang saya hormati, para kru Beranda Dakwah, kru dari Tepian TV. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan itu tema dicabutnya hidayah. Jadi para pemirsa semua, satu-satunya surah yang dibaca, yang sering kita baca, ya, itu adalah surah Al-Fatihah. Paling sering kita baca. Mengapa demikian? Karena isinya yang luar biasa. Yang kedua adalah karena kita memang diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita. Kalau tanpa surah Al-Fatihah berarti sholatnya tidak sah, karena rukunya di surah Al-Fatihah. Dan satu ayat yang sering kita baca, yang sering kita hafal mungkin ya, ada ayat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya itu kan, wahai Allah, tunjukkan kami, ya, bukan perorangan, bukan seorang ayah saja, bukan seorang anak saja, bukan seorang ibu saja, bukan guru saja, bukan dosen saja, tapi seluruhnya kami. Kalau yang ada di ruangan ini ya kami semua yang ada di sini. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu arti dari dalam surah Al-Fatihah, ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita itu ingin sukses, ingin bahagia, ya, ingin baik, suami yang baik itu harus didukung dengan istri yang baik. Ya, nggak cukup kalau hanya suami aja, nggak cukup. Tapi kanan kirinya harus ada yang mensupport agar kita menjadi orang baik. Kemudian istri juga harus didukung dengan anak yang baik. Kenapa demikian? Anak yang juga mendoakan orang tuanya. Nah itu. Karena kita semua, kalau kita melihat di surah Al-Fatihah ini, di ihdinas siratal mustaqim ini, itu secara terjemahan adalah tunjukkan kami. Tetapi dalam beberapa tafsir, ya, dalam beberapa tafsir itu mengatakan seperti ini, bukan ditunjukkan. Kalau Mas Alfi bertanya, di mana sih Masjid Raya itu, di mana sih? Ditunjukkan di sana Pak, di dekatnya Pasar Pagi. Atau ditanya, di mana sih apa namanya Fakultas Dakwah IAIN Samarinda, di mana sih tempatnya, di mana lokasinya? Di sana Pak. Bukan ditunjukkan seperti itu Allah itu. Tapi Allah itu menggerakkan. Kalau misalkan tangan kita ini akan melakukan kejelekan, tahanlah ya Allah, tahanlah tangan saya agar tidak melakukan yang kejelekan. Tahanlah. Ketika kita itu melakukan kebaikan, tariklah tangan saya ya Allah agar tangan saya itu melakukan kebaikan.
Jadi seperti itu. Itu adalah tafsir yang mendalam mengenai ihdinas siratal mustaqim. Jadi tidak cukup ditunjukkan seperti kita menunjukkan ini di sini, itu di situ, itu di situ. Enggak, tapi Allah itu menggerakkan apa yang kita lakukan untuk kebaikan. Jadi kalau kita itu hanya meminta petunjuk, hanya ihdinas siratal mustaqim tanpa direnungkan, yang kita dapatkan adalah itu tadi, ditunjukkan saja. Tapi kalau sudah menggerakkan, ada campur tangan Allah di situ. Maka hal-hal yang sering kita rasakan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada campur tangan Allah, karena kita digerakkan oleh Allah, bukan ditunjukkan. Pemirsa juga seperti itu. Seandainya kalau kita itu misalkan bagaimana sih agar Ramadan kita ini lebih bernuansa yang berbeda, lebih baik daripada yang kemarin, gimana caranya? Yakinkan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, ketika sholat sampai manjing, sampai meresap bahwa ihdinas siratal mustaqim itu adalah kita digerakkan oleh Allah, bukan ditunjukkan. Agar kita apa? Supaya kita itu melakukan kebaikan itu sampai dengan istiqomah, sampai dengan akhir hayat. Makanya nanti saya akan sampaikan gimana sih agar tangan kita itu ditarik oleh Allah agar terus melakukan kebaikan, dan ditahan oleh Allah agar tidak melakukan kejelekan. Begitu Mas Alfi. Iya, sangat menarik sekali pembahasan kita tentunya pada kesempatan kali ini pemirsa, terlebih tentang tema yang diangkat dicabutnya hidayah tadi itu. Dan juga salah satu ayat di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim itu ternyata sangat luar biasa tadi Ustadz ya, sangat mendalam jika perlu kita tafsirkan kembali. Dan kita tahan sejenak pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Setelah tadi kita mendengarkan pengantar tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman Hakim, kita telah mendengarkan juga tadi itu penjelasan dari salah satu ayat di surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang mana jika ditafsirkan secara lebih mendalam tadi Ustadz ya, bahwasannya tidak hanya sekedar meminta petunjuk, tetapi kita juga mengharap kita digerakkan gitu Ustadz ya. Mungkin kita akan mendengarkan lebih lanjut dari tausiah yang disampaikan Ustadz tadi yang sempat terpotong. Kepada Ustadz dipersilahkan. Ya. Baik pemirsa, jadi ada 4 bagian minimal yang kita minta dari ihdinas siratal mustaqim ini. Jadi yang pertama, kita minta dari kita yang belum tahu menjadi tahu. Ya kan? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya kalau dalam aspek psikologis itu adalah aspek kognitif. Ya. Ada dari yang belum tahu menjadi tahu. Kemudian kita mengetahui itu, ya. Kita mengetahui kalau apa yang diberikan oleh Allah, udah kamu sekarang nisfu Sya'ban, kamu zikir ini, kamu baca surat Yasin ini, kamu bisa datang ke masjid. Tahun dulu tidak bisa datang ke masjid, sekarang tahun ini bisa. Padahal dalam musim pandemi. Dari yang tidak tahu jadi tahu, itu hidayah. Dari yang awalnya nggak tahu jadi tahu, itu hidayah yang luar biasa. Yang kedua adalah ada kemauan untuk menjalankannya. Dari tahu tadi, yang kedua ini adalah ada kemauan untuk menjalankannya. Dan ini namanya aspek kognitif. Tadi kan kognitif ya, sekarang aspek afektif. Bukan efek tapi afektif. Kita tahu, kadang ya kita tahu itu baik ya, tapi belum tentu kita lakukan. Ya kan? Kita tahu kalau itu baik, tapi belum tentu kita melakukan. Sebaliknya, kita tahu kalau itu jelek, tapi kita lakukan. Kenapa kalau seperti itu? Padahal kita tahu itu ada lubang. Kenapa kamu kok masih loncat ke sana? Padahal yang kamu tahu itu baik, tapi nggak kamu lakukan. Jadi itu
itu aspek afektif ya. Tadi kognitif, sekarang afektif. Ya, afektif. Kemudian kalau misalkan andaikan kita tahu sih kalau makanan itu tidak baik, tapi kita makan, itu aspek kognisinya yang berjalan, tapi afektifnya tidak. Padahal tahu kalau itu makanan tidak baik, ya kan? Tapi tetap dimakan. Berarti itu yang berjalan apa? Yang berjalan adalah aspek kognisinya, tapi afektifnya tidak berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi sudah dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang kedua ada kemauan untuk menjalankannya, dan yang ketiga ini actionnya. Jadi actionnya di sini. Jadi kalau misalkan kita itu sudah action seperti ini, kita sudah menjalankan rutinitas, sudah melakukan, ya kemudian lah ini actionnya sekarang. Actionnya ini agar supaya apa? Kita melakukan terus ya. Ini actionnya. Apakah kalau sudah diberi hidayah, misalkan kamu sholat rutin, sholat tahajud, sholat duha rutin, karena diberi wawasan mengenai apa fadilah atau kesempurnaan atau manfaatnya tahajud itu seperti apa, sholat duha seperti apa, zikir di tengah malam itu seperti apa, akhirnya apa? Terus istiqomah. Tapi harus ini juga yang keempat, penting juga ini. Maka kalau misalkan kita sudah tahu dan ada kemauan untuk menjalankannya, sekarang actionnya, dan yang keempat ini adalah kita meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita. Itu bukan berarti kalau misalkan kita sudah tahu gitu, enggak bisa kalau seperti itu. Karena apa? Iman itu mas belum tentu kalau sekarang itu soleh besok soleh, belum tentu loh ya. Tidak selalu loh ya, tidak selalu. Kalau sekarang soleh belum tentu besok itu bisa soleh, belum tentu. Maka kalau yang keempat tadi ini adalah meminta kepada Allah, ya agar supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan oleh Allah itu dijaga oleh Allah, terus digerakkan oleh Allah dan ditahan oleh Allah agar tidak melakukan kejelekan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, ya kita meminta agar apa? Yang kita lakukan itu jangan sampai dicabut oleh Allah. Ya, jangan sampai biar tetap istiqomah Ustaz. Terus istiqomah. Lah ini kadang-kadang kan orang kan enggak jarang untuk meminta seperti ini. Kalau sudah merasakan sholat tahajud 2 kali, jangankan 2 kali, kadang sekali sudah bagian luar biasa. Tapi kadang-kadang tidak meminta kepada Allah agar supaya apa? Aku melakukan ini yang terbaik, tapi dibiarkan terus. Ketika ada bencana atau ketika ada hal-hal yang tidak enak atau yang mengenakkan lah ya. Apalagi sekarang ini mungkin lagi musimnya sepak bola atau Liga Champions atau apa. Sudah mungkin karena sudah keenaan akhirnya tidak jadi sholat tahajud. Ya kan? Waktu kesusah aja baru ketika itu zikirnya lama, doanya khusyuk, tapi ketika senang-senang jauh. Lupa lagi Ustaz ya. Iya. Jadi memang harus 4 itu yang harus dijaga. 4 yang harus dijaga. Setelah kita tahu, kita ada kemauan untuk menjalankan. Ya, kemudian ketika actionnya, ya, yang keempat meminta kepada Allah agar dijaga. Iya, itu penting sekali ya Ustaz. Penting sekali yang keempat ini. Nanti akan saya jelaskan yang keempat ini penting ini. Iya, ada satu penting. ayat lagi ya. Iya. Dan sangat menarik tentunya ya pemirsa, yang perlu dicatat oleh pemirsa antara 4 hal tadi itu, terlebih yang keempat ini, yaitu yang terkadang masih sering dilalaikan mungkin Ustadz ya, tentang meminta agar tetap diberikan istiqomah, agar tetap menjalankan apa yang kebaikan yang sudah dijalankan tersebut. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi tausiahnya. Kita jeda sebentar. Setelah iklan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita telah berada di segmen ketiga,
yang mana tadi sudah kita banyak mendengar sekali tentang tausiah yang bertemakan dicabutnya hidayah yang disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman Hakim. Sebelum kita melanjutkan tausiahnya, kita ingatkan kepada pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz dapat menghubungi kita di nomor interaktif 085289610044. Baiklah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya. Ya, terima kasih. Baik pemirsa. Jadi tadi yang keempat adalah meminta agar supaya kita diberikan, intinya diberikan keistiqomahan dalam menjalankan dengan niat yang benar. Ya, dengan niat yang benar. Kam min amalin saghirin tu'dimuhun niyah. Ada ibadah yang remeh, yang kecil, ya kan? Tapi bermakna. Ya. Remeh tapi kecil, tapi bermakna. Karena apa? Karena niatnya yang benar. Niatnya yang benar. Wa kam min amalin kabirin tu'nimuhun niyah. Ada ibadah yang besar, ya, yang pahalanya luar biasa. Kemudian, wah luar biasa lah, pahalanya luar biasa. Tapi nihil makna. Karena apa? Karena niatnya yang salah. Mungkin untuk ria gitu ya Ustadz. Karena niatnya yang salah. Ini yang harus diwaspadai. Ibadah yang kecil, ya, tapi maknanya luar biasa. Karena apa? Dengan niat yang benar. Tapi ibadahnya itu besar. Kita tahu loh ya, sholat tahajud, sholat duha itu pahalanya luar biasa. Iya kan? Pahalanya luar biasa di malam hari, di sepertiga malam, subhanallah. Niatnya salah. Ya kan? Niatnya salah. Wah, itu juga repot juga kalau seperti itu. Dan maka dari itu ini ada satu ayat lagi Mas. Ya. Satu ayat lagi ini ada dalam surah Ali Imran ayat 8. Saya yakin Mas Alfi sudah paham ayat ini, sudah hafal. Gampang dihafal ini. Ini doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Hafal kan? Gampang itu kan? Ini terjemahan bebasnya seperti ini. Oh Allah, terima kasih, Engkau sudah memberikan aku hidayah. Sekarang aku mohon ya Allah, hidayah yang Engkau berikan tadi itu jangan dicabut kembali. Ya, itu doanya. Saya kasih contoh yang sederhana Mas. Saya akan membelikan Mas Alfi ini mobil yang mahal. Ya, mungkin harganya 100M lah. 100M. Wah, mobil apa itu ya? Tujuannya supaya apa? Supaya Mas Alfi ini bisa sholat di masjid dengan benar, rutin. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Alfi harus silaturahim dengan keluarga. Itu tujuannya, ya. Tujuannya itu tadi. Ternyata saya lihat-lihat mobil itu tidak dipakai. Saya lihat pagi dipakai ada ayamnya, dipakai ternak ayam, terus kemudian kena air berkarat, di atasnya dipakai untuk jemur kasur, jemur karpet, jemur hambal, apalagi mau hari raya dipakai jemur karpet. Nah itu saya lihat seperti itu. Sekarang aku bicara sama Mas Alfi, saya dulu memberikan mobil ini tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya supaya apa? Supaya Mas Alfi bisa pergi ke masjid dengan rutin istiqomah, ya. Lalu kemudian apa? Supaya apa? Silaturahim. Kan itu, ya. Tapi ternyata nggak melakukan. Sekarang seperti ini, mohon maaf, mobil yang aku berikan kemarin itu saya tarik kembali. Rupanya kamu tidak butuh dengan saya. Itu mengenai Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kalau kita misalkan sudah melakukan kebaikan, ya, wah subhanallah, kebajikan seluruhnya ibadah, ya ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Tapi kita tidak meminta kepada Allah agar jangan dicabut kembali yang sudah saya lakukan ini, agar terus istiqomah. Mintalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan aku hidayah.
Sekarang aku mohon jangan dicabut kembali hidayah yang engkau berikan kepadaku ya Allah, jangan. Dan ini jarang pemirsa semua, jarang mendalami doa-doa ini. Padahal doa itu adalah supaya apa? Supaya kita diberikan keistiqomahan agar apa? Yang kita lakukan setiap hari, ya tahajud, ya sedekah, ya salim, ya mendoakan orang tua, itu tidak ada alpanya, tidak absen. Terus melakukan sampai akhir hayat. Itu yang harus kita lakukan Mas Alfi ya. Jadi itu yang. Jadi setelah menerima hidayah menjaganya itu berat. Menjaganya itu berat. Makanya dengan doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau misalkan kamu tidak butuh dengan hidayah saya, ya sudah, aku tarik kembali aja. Itu kata Allah. Itu yang perlu jadi perhatian juga untuk kita Ustadz tentunya. Dan tentunya untuk pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi, dan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung ke Ustadz dapat menghubungi kita di nomor interaktif 0852 8961 0044. Jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Setelah tadi kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh pemirsa yang sedang menyaksikan, dan sekarang ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk dari pemirsa. Mungkin izin saya bacakan yang pertanyaan Ustadz. Ini dari Maila di nomor 0822 5141 sekian. Pertanyaannya Ustadz, apakah ada ciri-ciri orang yang hidayahnya dicabut? Jika ada, apa saja ciri-cirinya? Mungkin bisa langsung jawab Ustaz. Oke, baik, terima kasih Mas Alfi. Wah, luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi saya ingatkan lagi, tidak ada jaminan kalau kita ini mukmin sampai matinya itu mukmin. Ya. Tidak jaminan. Belum tentu loh ya. Kalau kita itu sudah ngaji berkali-kali, ya mondok berkali-kali, tapi ketika kita diberi sakit oleh Allah, dia mengatakan seperti ini, ternyata Tuhan itu tidak ada ya. Coba mau kata apa seperti itu? Artinya apa? Jadi kalau kita ini mukmin, belum tentu, tidak ada jaminan sampai matinya itu mukmin. Sama juga dengan kita semuanya ini. Hari ini kita bisa mengatakan kita soleh, besok tidak selalu loh ya. Tidak selalu. Maka kalau kita itu menganggap remeh ya hidayah yang diberikan oleh Allah, maka sewaktu-waktu Allah akan mencabut hidayah itu. Jangan salahkan Allah kalau tadi Allah itu mencabut hidayah itu. Karena apa? Karena kamu tidak minta. Andai kan kamu itu minta ya supaya ibadahmu diberikan keistiqomahan agar tidak dicabut, teruslah pahami, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi seperti itu. Jadi pemirsa ya yang dirahmati Allah, teruslah kita itu untuk membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setiap ibadah kebaikan yang kita lakukan, ya minta seperti itu agar gak dicabut oleh Allah ya. Saya kira itu Mas Alfi untuk pertanyaan. Iya, jadi lebih ke usaha-usahanya untuk menjaga itu tadi ya Ustadz ya, karena tidak ada jaminan seperti itu. Iya. Baik, pertanyaan kedua ada lagi Ustadz dari Dila di nomor 0813 4751 sekian. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kalau kita mendapatkan hidayah? Mungkin seperti itu Ustadz. Ya. Silahkan Ustadz. Ya. Jadi kebalikannya, malah justru ini yang luar biasa. Kalau kita itu diberi hidayah oleh Allah, yang pertama orang itu khusyuk dalam melakukan ibadahnya. Khusyuk. Kemudian diterjang apapun, ya kondisi apapun itu tetap khusyuk. Tetap satu tujuan. Apapun, ya ada lagi yang alasannya tugasnya berat lah. Ya kan, ada yang tugasnya berat, apalagi karena banyak acara, karena banyak inilah.
Yang namanya kalau kita itu punya tanggung jawab sebagai hamba Allah, ya sudah kita lakukan. Jangan mengeluh. Ya, kalau misalkan kalau kita mengeluh berarti kan tidak menerima. Sedangkan ini perintah sholat itu kan wajib. Kadang-kadang manusia sudah sholat itu kan nomor 2, syarat nomor 1. Ya benar, siapa yang mengatakan sholat itu nomor 1? Artinya apa? Mengutamakan totalitas dalam beribadah. Kita ketahui kalau orang itu khusyuk setiap melakukan sesuatu diberikan hidayah, ketahui dia itu khusyuk dalam beribadah, istiqomah, tawadhu. Jadi walaupun hujan pun itu tidak ada hambatan. Maka kata guru saya itu malah seperti ini kan, seperti saya sering mengingatkan kepada mahasiswa saya ini, menari-narilah di tengah-tengah hujan itu. Jangan sampai ya kesuksesanmu itu terputus gara-gara hujan ini, terhambat gara-gara hujan ini. Biarlah kamu itu bersenang-senang, bersiul ya, bersenang-senang, menari-nari di tengah-tengah hujan itu. Artinya jangan sampai karena cuaca panas, cuaca yang dingin, ibadah kita kendur, longgar lagi. Nah, itu harus dijaga. Tapi kalau kita itu punya iman yang kuat, ya ibadah yang kuat, maka kita melakukan sesuatu bahwa hidayah Allah, oleh Allah itu dijaga, nggak dicabut, terus diberikan. Jadi misalkan kita melakukan tidak melakukan, itu Allah menahan dulu. Sebentar ya, kamu harus ini dulu, dicegah oleh Allah. Tapi kalau kita tidak minta, nggak dicegah, ya wis sakarepmu, biarkan aja ya sudah. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, ya dicegah. Tanganmu mau melakukan kejelekan, aku tahan dulu. Jangan sampai menahan seperti itu. Tapi kalau kamu melakukan kebaikan, aku tarik tanganmu ya untuk melakukannya, untuk menjalankannya. Begitu Mas Alwi. Iya, jadi jika ingin berbuat baik tentunya malah diringankan lagi langkahnya seperti itu Ustadz ya. Karena ada permintaan tadi yang tersirat juga dari kitanya. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita telah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program Beranda Dakwah edisi kali ini. Dan tentunya setelah tadi kita mendengarkan tausiah yang telah disampaikan Ustadz, mungkin kita memohon kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari tausiah yang telah disampaikan tadi. Mungkin juga setelah itu mohon izin Ustadz langsung dilanjutkan dengan doa. Mungkin silakan Ustadz. Oke. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita di penghujung segmen. Jadi dalam ihdinas syiratal mustaqim ini perlu Bapak dan Ibu ketahui semua, adik semua, bahwa Allah itu bukan menunjukkan, tapi kata dalam ihdinas syiratal mustaqim itu dalam beberapa tafsir itu maknanya adalah yang terdalam adalah kita digerakkan. Jadi kalau tangan kita itu akan melakukan kejelekan, Allah menahannya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, Allah menariknya agar terus melakukan seperti itu. Lalu kemudian ada 4 hal yang harus kita minta setiap kita melakukan ibadah. Apa adalah yang pertama tadi itu kan dari yang belum tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah ada kemauan untuk menjalankannya. Yang ketiga actionnya, dan yang keempat ini yang luar biasa adalah meminta supaya apa? Supaya ibadah kita melakukan dengan niat yang benar sampai akhir hayat kita. Jadi begitu. Kalau kita misalkan menginginkan ibadah yang ringan ya, tapi maknanya luar biasa. Yang saya sampaikan tadi, kamin amalin sogirin tu'nimuhun niyah, ada ibadah yang remeh ya, yang kecil tapi bisa menjadi luar biasa karena niatnya itu yang benar. Tapi wa kam min amalin kabirin tu'nimuhun niyah, ibadah yang besar pahalanya luar biasa tapi jadi dihil makna karena niatnya yang salah. Jadi para pemirsa semua, mintalah kepada Allah agar supaya yang ibadah kita lakukan itu hidayah yang diberikan Allah
mintalah jangan sampai dicabut kembali oleh Allah, agar kita bisa istiqomah melakukan rutinitas ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam beribadah, dan sampai akhir hayat kita menjadi predikat yang husnul khotimah. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal auliya'i was sholihin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ulama'i wal muttaqin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahai Allah, berilah kami penyemangat ya Allah untuk selalu melakukan ibadah ya Allah. Tariklah tangan saya ya Allah terus ya Allah, agar kami melakukan ibadah itu dengan niat yang benar, yang khusyuk, dan sampai akhir hayat kami ya Allah melakukannya ya Allah. Wahai Allah, jadikan kami semua para seluruh pemirsa yang hadir dalam di tepian TV ini, di Beranda Dakwah ini, yang menyimak ini ya Allah, jadikan mereka semua ya Allah orang-orang yang ahli ibadah. Jadikan mereka semuanya ya Allah yang sakit, mudah-mudahan Engkau beri kesembuhan ya Allah. Engkau beri kesembuhan ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, ibu kami, orang tua kami, sembuhkanlah mereka semua ya Allah. Keluarga kami dan semua keluarga yang dekat dan yang jauh dengan kami, mudah-mudahan Engkau memberi kesembuhan untuk mereka semua ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan ya Allah. Jadikanlah kami semua ini ya Allah yang sampai bertemu di bulan suci Ramadan dalam keadaan yang sehat, fisik yang kuat, dan mudah-mudahan iman yang kuat ya Allah. Jadikan mereka semua ya Allah orang-orang yang dekat dengan kami dan yang jauh dengan kami ya Allah. Engkau selamatkan hidupnya ya Allah. Engkau selamatkan hidupnya ya Allah, dan Engkau jaga ya Allah ibadahnya ya Allah, agar mereka melakukan ibadah yang istiqomah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz pada kesempatan kali ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi Insya dengan Allah, keadaan yang lebih baik lagi tentunya Ustadz. Alhamdulillah. Dan akhirnya saya Muhammad Al-Fidayat sebagai host dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tentunya juga kepada pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di Tepian TV Samarinda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.